Oke, selamat siang. Nah, tutorial kali ini kita akan berfokus kepada purchase. Ya, so purchase kita mulai dari purchase register. Nah, di register di situ ada kredit. Ini akan pengelompokan dari semua kredit-kredit yang kita punya, ya, baik kredit dari customer ataupun kredit dari supplier. Ya, dia akan ngumpul di sini nantinya kredit. Oh, sorry. Kredit yang ada hubungannya dengan supplier atau vendor. Nah, age payable seperti kita tahu ini adalah age payable kita, jadi kita berhutang kepada siapa dan siapa. Ya, all bill di sini adalah report dari semua yang ada di sistem kita. Nah, di sort, sistem akan mensortir uh, bill yang paling muda dia ada di atas. Ya, tanggal yang paling muda dia akan ada di atas. Nah, kita lihat di sini ada penambahan bulat biru dan juga nanti ada bulat hitam. Ini hanya mendeskripsikan kepada kita bahwa yang biru ini, ya, yang biru itu adalah untuk purchase service, ya, seperti kita lihat di sini, ya, purchase service biru. Oke, nah save dan exit. Nah di sini kita lihat di sini, oke, kita selesaiin. Sorry, saya meloncat-loncat. Nah yang hitam ini belum ada karena hitam itu merepresentasikan pada uh, PO produk. Nah kita balik lagi ya. Nah kita buka dari data kita yang misalkan ini data kita yang mau dibayar seperti ini. Balance-nya masih 100.000. That's good, kita bayar, kita masukkan di sini, dan kita bisa melihatnya di sini. Ya. Nah ini tidak bisa dibayar. Karena apa? Karena kita ada di purchase preview. Nah, agar supaya button-button ini bisa dikerjakan atau semua ini bisa difungsikan seperti fungsi biasanya, ya. Jadi yang berfungsi itu cuma save and exit karena kita ada di preview. Nah, kita harus masuk kepada ini dia. Ini yang namanya editing purchasing. So, jadi jangan lupa ada di sebelah kiri atas di sini adalah editing button. Jadi edit, kita masukkan passcode-nya. Ya, ini dia. Baru kemudian kita akan masuk kepada product editing. Nah, kamu lihat di sini product editing, ya. Nah, setelah kita lihat di sini sudah ada product editing, baru kemudian kita bisa memakai semua ini dia seperti delete, print in email, new record dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nah, perhatikan di sini kalau misalkan kalian menemui BNI, ya, dan di sini new, berarti kita nggak punya database-nya BNI. Nah, sesungguhnya yang paling gampang itu begitu ada table new di sini, yang kita lakukan adalah kita press di sini. Ya, jadi kita press. Ya, apakah Anda akan membuat daftar vendor baru? Langsung aja new. Nah, di sini harus ada. Baru kemudian kita isi semuanya, ya. So, jadi lihat ini dia. Jadi kita isi. Misalkan first name, telepon numbernya siapa dan sebagainya dan sebagainya. Juga harus. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah di saat kalian itu mengisi ya database card, itu gunanya bukan untuk gaya-gayaan ya. Jadi gunanya cuma satu. Kalau ininya nggak lengkap, percuma kita punya card register. Nah, gunanya kita punya card register itu sama seperti di nomor HP, terutama nomor telepon. Jadi kita tahu siapa yang akan kita telepon nantinya. Ya, tolong dilengkapi. Jadi semua yang berwarna biru atau hijau di sini ini harus must not empty. Ya, tidak boleh kosong.
Oke? Nah, baru kemudian kita simpan. Nah, seperti begitu. Ya. So, jadi di saat kita bilang new, langsung aja kalian press new. Ya. Nah, sekarang kita save dan exit. Nah, itu bagaimana caranya membuat, membuka, dan mengedit. Nah, sekarang ada baru di sini, button baru yang ada di sini. Ya, namanya new vendor. Anggap saja sekarang new vendor kita akan buat new vendor dan kemudian kita akan mencari cut vendor. Ya, cut semua cut. Nah, kita mulai dari new vendor. Ya, tampilannya sama, kategorinya langsung ada new vendor, company-nya mungkin di sini, ya. Kita kasih fokus intelijen misalkan. Ya. First name-nya jadi orang yang di situnya itu mungkin first name-nya itu Santoso. Last name-nya Bambang misalkan. Nah, nomor teleponnya 123456789. Ya, emailnya kalau ada. Oke. Dan kemudian ini dia. Ya, memonya ini siapa? Nah, mungkin di sini ya, badan privat. Ya, badan privat jual telepon misalkan seperti begitu, ya. Bank detailnya, full address-nya di sini kami tulis full address Sukawati, ya. Nah, Jalan Pendawa, misalkan Sukawati 80561, ini dia Banjar Tengah, ya, Ubud, Bali. Begitu. So, jadi jangan dibiarkan ini kosong. Ya, kasihan kita punya seperti begini. Nah, kalian bisa lihat di sini more, ya. Nah, more di sini karena kita ada di kategori vendor, jadi sistem akan memperlihatkan beberapa list dari vendor-vendor tersebut. Nah, kalian lihat di sini. Record ada nomor 14, tapi ada 14 record di bawah di sini ya. So, jadi untuk melihatnya adalah kalian klik aja more. Nah, ini dia. So, jadi ini yang kategori vendor. Jadi kategori vendor di sini akan muncul di sini semuanya. Nah, untuk melihat lebih detail, kalian klik aja di sini. Nah, itu dia. Ini kosong. Fokus intelijen ini yang barusan kita isi. Ya. Nah, seperti begitu. Bank BNI. Nah, begitu. Oke. So, jadi seperti itu. Nah, yang tadi ada Bank BNI kan, tapi tulisannya cuma BNI toh. Harus cocok dengan ini. Oke. Ya, sebegitu caranya membuat anu baru. Apa itu namanya? Vendor baru. Nah, sekarang kita simpan ini. Baru kemudian, nah sama seperti ini dia. Ini BNI. Ya, ini salah. Jadi jangan terburu-buru. Kita edit. Ya, kita edit, baru kemudian kita kasih Bank BNI. Nah, kalian lihat di sini, edit di sini ya. Jadi di saat itu sudah cocok dan ada di tempat kita, ada di vendor kita, ini akan berubah menjadi edit. Oke? So, baru kemudian kita save. Nah, seperti begitu. Jadi jangan terburu-buru. Kuncinya itu adalah ketepatan kalian memasukkan data. Ya. Nah, sekarang kita masukkan kepada new vendor sudah selesai, bank ini sudah selesai, baru kemudian kita buat new bill. Nah, karena ini semuanya biru di sini, berarti ini semuanya services. Baru kemudian kita klik new bill item.
Ya, kita klik produk di sini, baru semuanya akan keluar dan kita masukkan yang tadi Focus Intelligent vendornya. Oke. Nah, tanggal sekian. Nah, kita masukkan di sini. Kita cari barangnya. Nah, kalau misalkan select kategori ini nggak ada, ya, misalkan raw material seperti pertanyaan tadi, tidak ada. Ya, misalkan, oh saya mau buat new. Di sini ini ada new material, add new product. So, jadi kalian bisa klik di sini, dari sini, atau kalian bisa klik di tempat lain. Nantinya, ya kita mulai dari sini saja, add new product. Nah begini. So, jadi kalian, bagi yang masih belum tahu, lebih baik tanya sama Blioka bagaimana caranya membuat produk ini. Jadi nanti Blioka akan memberikan apa itu namanya, memberikan pendampingan bagaimana sih membuatnya. Oke, ya. So jadi karena ini sudah tidak ada, saya delete saja. Karena nanti hapus, delete, dan save. Oke, so berarti ada yang tidak beres di sini. Nanti saya akan cek di sini. Alright, so berarti tidak bisa di save. But anyhow, anggap saja ini sudah tersave. Ini oke, so close current Windows. Nah, begitu ya cara membuat produk baru. Nah, akhirnya di saat kita membuat raw material, anggap saja yang sudah dibuat ini dia single phase. Jadi kita sudah bisa memasukkan single phase di sini. Jadi membuat produk baru itu ada banyak tempatnya. Yang tadi dari sini dan yang tadi itu, dan kemudian ini dari sini juga bisa more information. Add new product di sini. Ya, add new product, dan di sini kalau misalkan ada tax dan diskon dan sebagainya. So, jadi ini juga bisa diedit. Nah, PPN di sini. Nah, begitu kalian lihat kita ganti PPN di sini, di tax di sini sudah ada Rp850. Ya. Nah, begitu kita kasih NT, NT ini kepanjangan dari no tax. Tax kita nggak ada, kita nggak bayar. Kalian lihat di sini juga ada taxnya di sini NT. Ya, so jadi sesimpel itu kawan-kawan. Nah, kemudian kita close ini dia. Ya, so jadi ada dua, membuat new product itu dari sini atau membuat produk dari sini tadi. Nah, ini dia, add new product. Jadi ada dua cara. Kalau misalkan kita ada di invoice ini. Ya. Oke, kita cancel ini. Nah, kita sudah punya ini. Kembali kita akan save. Kalau misalkan kita masih belum ada pembayaran, ini adalah untuk membayar. Jadi icon membayar saya pindahin, dulunya ada di atas, sekarang ada di bawah. Ya. So, jadi, oh saya nggak mau bayar masih ini. That's okay. Berarti saya masuk di, oh sorry, ini ada misalkan 100 kilo nih. Nah, 100 kilogram. Ya, kawan-kawan. Nah, kalau kita mau lihat produknya itu, kita akan pilih edit di sini. Nah, edit itu melihat, nah kamu lihat di sini. Nah, seperti ini, kalau supplier tulisannya merah seperti begini dan ada garis, berarti tidak ada di database kita. Caranya gampang juga. Klik di sini. Ya, what would you like to do? Buat baru, atau edit, atau cancel. Ya. Oke. So, jadi sekarang ini saya cancel, saya biarkan kamu yang membuatnya nantinya. Ya. Nah, ini dia. Jadi sudah ada masuk 100 dari pembelanjaan
bill 4339 karena di sini ada 100. Oke. Nah, saya lakukan di sini, saya tutup, baru kemudian saya save, saya nggak bayar. Ya. So, jadi begitulah. Kita balik lagi kembali purchase register. Ya. Age payable di sini kita bisa lihat Bank BNI atau all bill. Nah, fokus intelligent. Nah, kenapa dia nggak masuk di sini? Ya, karena umurnya masih 1. Besok baru masuk. Ya, so, jadi nggak apa-apa. Nanti saya akan ganti. Jadi meskipun 0, dia akan masuk ke situ. Nah, seperti itu. Oke, kawan-kawan. So, itu saja. Kita sudah bisa melihat new vendor, new bill, dan kamu lihat ya, kalau hijau, kalau biru begini, ya, ini service, kalau hitam itu produk. Nah, sekarang saya lihat di sini, find card. Nah, find card di sini, ini untuk mencari card-card yang ada di kita punya ini, apa itu namanya, kita punya di database. So, data yang sudah di-record itu akan semuanya ada di find card di sini. Nah, kalian lihat di sini. Kalau kita misalkan ada find card di sini, ya. Nah, misalkan kita cari customer. Nanti yang akan keluar no record match for this criteria. Berarti tidak ada record di sini. Oke? So, kita close saja. Simpan lagi. Ya. Kita cari find card. Nah, ini dia. Kalau misalkan kita cari shipper, ya, perform find, ini dia, bisa klik juga di sini. Juga tidak bisa, tidak ada. So, kalau tidak ada, dia akan langsung tutup dan masuk kemari. Ya, so jadi begitu caranya untuk find card. Nah, tapi kalau misalkan kita find card, ya, kita find vendor, oke, dan seperti begitu. Nah, kita bisa lihat more di sini kelihatan, baru kemudian kita buka siapa saja. Nah, begitu. Ya. Kita simpan di sini. Nah, kalau kita find card, ya, yang kita tahu namanya, misalkan seperti begini, Hawk. Ya. Jadi yang 2 ini akan hilang. Karena cuma yang ketemu itu cuma 1. Kalian di sini nih. Record 1, off 1, record. Jadi cuma 1 record yang ketemu. Nah, kalau kalian sudah happy dengan di sini, kalian tahu di sini semuanya, baru kemudian simpan. Oke, so itu saja instruksi dari all bill atau all bill register.